Itu di dalam Syarhul Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin ada beberapa masalah. Beliau katakan di situ, saya di masalah ini saya taklid kepada Ibnu Taimiyah. Saya taklid kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Iya. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah yang mana lebih afdal antara seorang menjadi imam solat atau muadzin. Keutamaan imam solat antara imamah dan adzan, ta'dzin. Ini kan masalah ma'ruf di dalam buku-buku fikih. Ketika Syekh bin Baz ditanya, itu terdengar di rekaman, beliau diam lama. Setelah itu jawabannya apa? Allahu a'lam. Ini Syekh bin Baz, mufti dunia. Jelas ya? Mufti dunia. Tapi sedemikian itu ilmu ketika masuk kepada seseorang, ya dia akan membuat orang yang berilmu seperti itu. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang 40 masalah. Pertanyaannya dari Afrika penanyanya. Imam Malik hanya menjawab beberapa masalah saja, sekitar 4 yang beliau jawab. Dia katakan, engkau Imam Malik cuma menjawab 4 saja. Iya, saya Malik bin Anas. Sampaikan kepada manusia bahwa Malik bin Anas cuma bisa menjawab 4. Jelas ya? Nah, itu yang paling indahnya pada seorang. Jadi kalau ada sesuatu, jangan tergesa-gesa. Ada seorang yang datang kepada Syuhnun, murid Imam Malik, salah seorang murid senior dari ulama Malikiyah. Tanya sebuah masalah. Katanya, kamu kembali lagi beberapa hari, biar saya pikirkan masalahnya. Kalau saya ada jawaban, saya beritahu. Kalau enggak, saya akan berkata saya tidak bisa menjawabnya. Ya, maka jangan tergesa-gesa di dalam hal tersebut. Ini apakah masalahnya ma'rufah, dikenal dalam ilmu, atau mufta'alah, atau masalah yang baru terjadi, masalah kontemporer. Ya, jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau itu masalah yang baru terjadi di tengah manusia. Jelas ya? Terjadi di tengah manusia. Kadang haditsnya zahir, jelas. Tapi lihat dulu cara menjawabnya. Ini saya sering ditanya di beberapa pertanyaan secara online maupun di pelajaran. Selalu saja ada yang nanya tentang orang tua Nabi SAW. Saya tidak pernah mau menjawab. Iya. Bukan saya nggak tahu haditsnya, tapi bukan dari akal yang sehat seorang menjawab di pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu tidak ada di buku-buku akidah salaf disebutkan masalah itu. Sebagai apa? Usul i'tiqad. Kalau dia adalah pembahasan pokok di akidah, kita terangkan. Jelas ya? Di pembahasan ilmu. Makanya seorang itu harus melihat masalah-masalah apa yang dia jawab. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang kadang kalau dia menjawab, itu bisa menjadi keributan di tengah manusia. Orang-orang yang tidak sampai akalnya akan keliru memahami masalah tersebut. Jelas ya? Karena itu ini bahasa yang dipakai oleh penulis, ya, punya husnus samt. Jangan tergesa-gesa, tenang, ada wibawa. Kalau bahasa lainnya, jangan sumbu pendek. Nah, itu mungkin lebih antum kenal ya. Ya. Biasanya sumbu pendek seperti itu, bakar langsung meledak. Ya. Jelas ya? Harus dia pertimbangkan ini masalah, kalau dia jawab apa akan orang memahaminya. Jelas ya? Apalagi kalau dia jawab di depan umum, orang-orang awam. Ya harus mengerti, Imam Malik itu ada sebagian hadits-hadits tentang sifat, beliau tidak mau sampaikan kalau ada orang awam. Khawatir akal mereka tidak sampai memahami hadits-hadits tersebut. Oh, jangan dikatakan Imam Malik ini keterlaluan menyembunyikan kebenaran. Ya, sekarang ini Masya Allah ya, kalau ada yang ditegur seperti itu, kami ini keliru, masa kita ini ahli sunnah harus menyampaikan yang benar walaupun pahit. Ya Masya Allah, dipikirnya sedemikian rupa ilmu itu. Dia tidak ngerti bahwa Abu Hurairah berkata, saya hafal 2 kantong hadits dari Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, hafidtu minan Nabi SAW wi'aini, saya hafal dari Nabi 2 kantong hadits. 1 kantong saya sudah sampaikan, saya sudah sebarkan. Tapi 1 kantong lainnya kalau sampaikan akan dipenggal leherku ini. Ya,
Ini di masa fitnah kadang tidak cocok seorang menyampaikannya. Jelas ya? Nah, itu etika di dalam ilmu. Etika di dalam ilmu. Karena itu jangan ada yang membuat masalah-masalah nanti ujung-ujungnya dibubarkan kajiannya. Ya, santai aja dikatakan, oh itu memang ahli sunnah seperti itu. Wajar kalau dapat rintangan. Ya kamu ini perbaiki caramu dalam menyampaikan ilmu. Agar supaya benar seorang itu di dalam masalah-masalah ilmiah. Ya betul ada orang-orang yang kadang perlu diajari cara berbeda pendapat. Jangan sampai kalau tiap kali beda pendapat menserobok saja, membubar-bubarkan kajian. Iya. Nah, itu miskin ya dalam hujjah. Kalau dia punya hujjah, maksudnya punya keyakinan atas agama yang dianut, dia tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ya, mengajak diskusi, kalau ada berbeda pendapat, dia bisa adu argumen, itu adalah hal yang bagus. Hal yang bagus. Cuman seorang yang mengajak kepada sunnah, dia sendiri harus mengajaknya dengan benar. Jangan memakai cara-cara yang memang di dalam buku-buku tentang ilmu, cara-cara seperti itu tidak dibenarkan. Itu bukan adab dan etika di dalam apa? Di dalam ilmu. Karena itu, ini perhatikan ya, ini kalimat yang indah dari beliau. Kalau terjadi di tengah manusia masalah, apakah masalahnya dikenal di dalam buku-buku atau mufta'alah? Ini masalah lebih besar lagi kalau mufta'alah. Masalahnya ini baru terjadi, masalah kontemporer. Ya. Nah, ini lebih hati-hati dalam hal ini. Karena itu Imam Ahmad berkata, iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah masalah dan tidak ada imam yang mendahului kamu. Tidak ada orang yang mendahului kamu. Ini Imam Ahmad berucap seperti itu kepada murid-muridnya. Tapi beliau sendiri, beliau berbicara dalam masalah-masalah seperti itu. Tidak ada yang mendahuluinya. Karena itu masalah kontemporer. Dan memang orang yang seperti itu yang berbicara. Beliau yang berbicara. Kalau Imam Ahmad tidak berbicara, siapa yang mau berbicara? Jelas ya? Baik. Jadi, jangan kamu bersegera di dalam menjawab. Sampai kamu melihat ada orang lain yang menjawabnya.